Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Allahu Akbar. Oke, kali ini jumpa lagi dengan Ustadz Mulki pada pembelajaran tematik. Sehat selalu untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita semua selalu dijadikan anak yang soleh dan solehah. Baik teman-teman, sebelum kita belajar tematik, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar kita diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, untuk pembelajaran tematik kita masih tema 1, tetapi kita sudah masuk pada subtema 4, berarti sudah subtema terakhir di tema 1 teman-teman ya. Subtema 4 ini akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Kalau kemarin kita membahas pertumbuhan dan perkembangan hewan, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah sekarang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah sekarang Ustaz mau tanya nih, kamu mempunyai tumbuhan peliharaan di rumah? Tanaman hias ataupun tanaman buah? Ya pastinya ada yang punya ya, baik itu tanaman buah ataupun tanaman hias. Bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut? Ya tentu kalian sudah diajarkan ya, perlu jadi siram, kemudian diberikan makan dan lain sebagainya. Yuk kita lanjut pembelajaran tematik bersama dengan Ustaz Mulki. Oke, sekarang kita awali dengan kita harus mengamati pertumbuhan tanaman. Teman-teman sekalian, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya ya, yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada yang dengan cara alami, namun ada juga dengan yang cara buatan. Nah, pada gambar di samping ada proses pertumbuhan tanaman. Nah ini contohnya pohon apel teman-teman ya. Kalian tentu udah nggak asing ya dengan yang buah yang satu ini, yaitu buah apel. Banyak kita dapati di toko-toko buah dan juga di pasar swalayan. Nah teman-teman sekalian, coba kita lihat proses pertumbuhan ataupun perkembangan pada pohon apel. Nah kita lihat di sini teman-teman gambarnya ya. Di sini buah apel memiliki biji teman-teman ya. Bijinya tersebut akan berubah atau tumbuh menjadi kecambah ya. Ketika menjadi kecambah, dia kemudian berubah lagi ya. Kecambah yang mana daunnya sudah mulai mekar. Kemudian kecambah ini pun tumbuh semakin besar teman-teman menjadi tanaman muda ya. Nah, tanaman muda ini kemudian tumbuh lagi semakin besar ya. Dia berubah menjadi pohon apel namun masih kecil ya, belum berbuah. Kemudian dia kembali tumbuh dan besar menjadi pohon apel dewasa. Ketika menjadi pohon apel dewasa, dia pun berbuah apel yang sangat enak dan yang sangat manis teman-teman. Nah, ini adalah salah satu proses pertumbuhan dan perkembangbiakan pada pohon apel. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya perkembangbiakan alami dapat dengan biji ya, kemudian dengan tunas, umbi dan juga spora ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji teman-teman. Di sini contohnya adalah pohon mangga, pohon jeruk, pepaya, rambutan, dan semangka. Nah, tentu masih banyak ya pohon-pohon yang lain. Di sini Ustadz hanya memberikan contoh beberapa saja. Nah, seperti di sini contoh pohon rambutan. Rambutan tentu sudah nggak asing di antara kita semua ya. Banyak pastinya ketika musim buahan ini kita temukan ya. Bahkan teman-teman kalian pasti ada yang punya ya di depan halamannya atau di kebunnya. Nah, pohon rambutan ini
itu memiliki biji dan dia tidak jauh berbeda dengan pohon apel tadi pertumbuhannya. Kemudian selain pohon apel ada pohon mangga, pohon jeruk, pepaya ya, dan juga semangka. Dan ini pertumbuhan dan perkembangbiakannya tidak jauh berbeda dengan pohon apel tadi. Kemudian tanaman yang berkembang biak dengan tunas teman-teman ya. Contohnya di sini Ustadz memberikan contoh, ada pohon pisang, ada pohon bambu, tebu, cocor bebek, dan juga lidah buaya. Loh, kok tunas Ustadz? Beda ya dengan pohon apel tadi? Iya, beda. Kalau sekarang itu mereka pertumbuhan dan perkembangbiakannya bukan dengan biji, tapi dengan tunas. Tunas itu seperti apa sih? Nah, coba kalian lihat di sini. Ini adalah pohon bambu. Pohon bambu yang sudah dewasa ya, yang sudah bisa digunakan atau dipanen. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, kalian tentu tidak asing ya kalau melihat bambu. Nah, tunasnya itu seperti ini ya. Ini adalah tunas-tunasnya nih, anak-anak bambu ya. Anak-anak bambu ini sebagian masyarakat juga mengkonsumsinya ya. Dan dia biasa dikenal dengan rebung teman-teman. Ini kalau yang enak dan bisa mengolahnya, ini bisa menjadi masakan yang sangat lezat teman-teman ya. Biasa digulai atau ditumis dan lain sebagainya ya. Ini adalah salah satu pohon yang berkembang biak dengan tunas, salah satunya adalah pohon bambu ya. Tapi jangan coba-coba kalian memasak pohon bambu yang sudah dewasa ya. Seumur hidup ini nggak akan bisa dimakan ya. Baik, itu hanya intermezzo saja. Baik, selanjutnya di sini ada pohon pisang teman-teman ya. Pohon pisang ini juga sama berkembang biak dan pertumbuhannya dengan tunas. Kita lihat di sini ada pohon pisang yang sudah dewasa dengan buahnya ya. Dia tidak dengan biji ya teman-teman, tapi dengan tunas. Nah, lihat di sini. Di sini ada tunasnya ya, anak-anak pisang. Ya. Nah, di sini salah satu pohon yang tumbuh atau berkembang biak dengan tunas. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada pohon tebu teman-teman ya. Pohon tebu ini termasuk salah satu pohon yang berkembang biak ataupun tumbuh dengan tunas ya. Ini adalah pohon tebu yang sudah dewasa dan sepertinya sih sudah siap dipanen ya. Biasanya dia akan tumbuh tunas-tunas di bawahnya di sini teman-teman ya. Tunas-tunas kecil yang akan menggantikan pohon tebu yang sudah dewasa. Selanjutnya apa lagi? Ada cocor bebek teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Cocor bebek ini juga tumbuh dan berkembang biak dengan tunas. Coba kalian lihat di pinggir daunnya. Ini ada tunasnya kecil-kecil ya, lucu-lucu, imut-imutnya. Nggak amit-amit ya, imut-imut. Baik, dia di sini berkembang biak dengan tunas teman-teman ya. Nah, tunas-tunas ini jika kita potong daunnya, kemudian kita letakkan dalam pot ya, di pot, maka dia akan tumbuh kembang melalui tunas-tunasnya ini. Oke, selain itu apa lagi? Ada pohon lidah buaya. Tentu kalian sudah tidak asing ya dengan lidah buaya ya. Lidah buaya ini salah satu tumbuhan yang berkembang biak dan tumbuh dengan tunas juga. Coba kalian lihat di sini ada tunas-tunas kecilnya ya. Iya, ini adalah salah satu pohon yang tumbuh dan berkembang biak dengan tunas. Itu adalah contoh-contoh dari tanaman ataupun pohon yang berkembang biak dengan tunas. Baik, selanjutnya ada apa lagi? Oh, tanaman yang berkembang biak dengan umbi teman-teman. Di sini juga sudah Ustadz sertakan dengan contohnya. Di sini ada bawang, ada kentang, kemudian ada pohon singkong. Ada apa lagi ini ya yang warna ungu? Ya, betul, ini adalah ubi ungu. Betul sekali buat kamu yang sudah menjawab sebelum Ustadz sebut namanya. Oke, selanjutnya tanaman-tanaman ini adalah contoh-contoh yang berkembang biak dengan umbi ya teman-teman, tidak dengan biji atau dengan tunas ya. Nah, dia dengan umbi. Jadi umbinya ini akan digunakan sebagai bibit lagi ya. Ketika dia akan dikembangbiakan, maka umbinya yang ditanam ya, umbinya ditanam, maka dia akan tumbuh pohon
yang baru ya, pohon bawang yang baru, kemudian pohon kentang yang baru, juga umbi yang baru. Kecuali pohon singkong. Kalau pohon singkong ini umbinya nggak bisa ditanam, umbinya hanya bisa dimakan. Yang bisa ditanam lalu apa Ustadz? Dia adalah yang ditanam batangnya ya. Batangnya inilah yang disetek teman-teman ya. Dia akan ditanam atau langsung masukkan ke dalam tanah dan langsung tumbuh pohon singkong yang baru. Itulah salah satu pembahasan tanaman yang berkembang biak dengan umbi teman-teman. Nah, selanjutnya tanaman yang berkembang biak dengan spora. Spora itu apa sih Ustadz? Ya, spora adalah sel yang berubah fungsi yang menjadi alat perkembangbiakan ya teman-teman. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji, namun bukan biji juga ya. Contohnya dari tanaman spora ini yang berkembang biak dengan spora adalah paku-pakuan, lumut, jamur, dan lain sebagainya. Tentu masih banyak tanaman yang lain. Spora berfungsi sebagai alat penyebaran yang mirip dengan biji, namun sangat kecil teman-teman, ya, dan tidak bisa dilihat oleh mata kita langsung, ya. Dia harus menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop, ya. Spora terdapat pada daun tumbuhan di belakangnya yang berbentuk seperti serbuk. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini adalah tanaman pakuan, paku-pakuan ya. Nah, di belakangnya itu ada semacam biji ya, tapi seperti serbuk juga ya. Dia kalau disentuh itu seperti bedak teman-teman ya, berbekas ya seperti bedak. Dan dia ini nanti akan berkembang biak dengan spora ya, gitu. Ketika angin membawanya, kemudian dia pun jatuh ke tanah dan dia akan tumbuh berkembang biak. Itu salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora. Selanjutnya teman-teman, perkembangbiakan tanaman dengan buatan ya. Kalau tadi kan dengan alami ya, ada yang dengan tunas, ada yang dengan biji, dan ada yang dengan spora, dan juga dengan umbi ya. Nah, di sini perkembangbiakan tanaman dengan buatan. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan buatan itu? Yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok. Ya, mencangkok itu biasa dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji teman-teman. Misalnya pada tumbuhan mangga atau jambu. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian batang pohon. Selanjutnya, bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian yang dikupas dengan tanah dan sabut kelapa, atau kalau nggak ada sabut kelapa boleh dengan plastik. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Biarkan selama kurang lebih 1 atau 2 bulan. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya ini teman-teman, cara mencangkok pohonnya ya. Pertama, kita kelet ya, kita beri sesetan pada batang pohon yang akan kita cangkok, kemudian kita kelet ya kulitnya. Setelah itu kita bersihkan, kita biarkan, dan setelah itu kita ambil plastik ataupun sabut kelapa yang sudah diisi dengan tanah ya, kita tempelkan, lalu kita ikat ya di atas dan di bawahnya. Biarkan kurang lebih selama 1 sampai dengan 2 bulan. Nanti dia akan tumbuh akar di sininya ya, di dalam plastik atau di dalam sabut kelapa yang sudah diisi tanah. Nah, kalau sudah banyak akarnya, kita potong di sini dan kita tanam. Nah, ini adalah salah satu pertumbuhan atau perkembangbiakan pohon dengan cara buatan. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya kita berhitung. Banu dan teman-teman akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang kedelai yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak teman-teman. Berapa banyak biji kacang kedelai yang diterima oleh setiap kelompok? Yuk kita bahas. Oke. Bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Nah teman-teman, pembagian itu sama juga dengan pengurangan yang berulang. Yuk kita selesaikan dengan cara pengurangan berulang. 10 dikurang 2
Berapa hasilnya 10 dikurang 2? Ya, betul, 8. Sudah selesai? Belum ya. Harus sampai dengan angka 0 hasilnya nanti. Yuk kita lanjutkan lagi. 8 dikurang 2. Berapa hasilnya? 6. Hebat kalian ya. Selanjutnya 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 berapa? 4. Betul sekali. Kemudian 4 dikurang 2. Berapa hasilnya? 2. Selanjutnya masih ada lagi teman-teman. 2 dikurang 2 berapa hasilnya? 0. Oke, masih ada lagi nggak? Masih bisa kurang lagi nggak? Enggak ya, karena hasilnya sudah 0. Oke, kita hitung sekarang. Berapa kali pengurangannya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, hasilnya 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5 ya. Jadi pembagian itu sama juga dengan pengurangan yang berulang. Oke teman-teman, kalau tadi pembagiannya dengan angka yang tidak besar ya, sekarang kita akan melakukan pembagian dengan angka yang cukup besar, puluhan ke atas sampai dengan ratusan. Nah, teman-teman di sini sudah ada 2 contoh ya. 76 dibagi 2. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita selesaikan. Nah, di sini kita bagi dulu 7 dibagi 2. Bisa nggak 7 dibagi 2? Bisa nggak ya? Bisa lah. Berapa 7 dibagi 2? 3. Iya betul. Selanjutnya bagaimana? 3 dikali 2 ya. Kalau 7 tadi dibagi ya, kalau dari bawah ke sini itu dibagi, tapi kalau dari atas ke bawah itu dikali. 3 dikali 2. Berapa 3 kali 2? 6. Betul jawaban kamu. 3 dibagi 2 hasilnya 6. Sekarang kita kurangi dulu ya. Kita kurang 7 dikurang 6. Berapa 7 dikurang 6? Betul, 1 hasilnya. Oke, 1 ini sekarang kita bagi dengan 2. Bisa nggak ya 1 dibagi 2? Tidak bisa ya, dia terlalu kecil bilangannya. Dia butuh teman hingga dia bisa dibagi dengan 2. Maka kita turunkan angka 6 ini ya. Angka 6 ini kita turunkan untuk menemani angka 1 menjadi 16. 16 sekarang kita bagi dengan 2. Bisa nggak ya? Bisa. Berapa hasilnya? 8. Oke, betul sekali 8. Nah, selanjutnya 8 kita kali 2. 8 dikali 2. Berapa hasilnya? 16. Betul, kamu yang telah menjawab 16. Oke, selanjutnya kita kurangi lagi. 6 dikurang 6, 0, 0 ya. 1 dikurang 1, 0. Berarti 16 dikurang 16, 0 hasilnya. Sudah tidak ada pembagian lagi dan tidak ada pengurangan lagi ya. Berarti hasil daripada 76 dibagi 2 adalah 38. Oke, contoh yang kedua. 232 dibagi 4. Oke, sekarang 2 dibagi 4. Bisa nggak? Enggak ya, karena 2 terlalu kecil. Oke, sekarang dia ditemani dengan 3 menjadi 23. 23 dikurang 4 berapa? 5. Iya, sisanya 3 ya, ada sisanya dia. Selanjutnya kita ke bawah. Kalau ke bawah tidak dibagi tapi dikali. 5 dikali 4 berapa teman-teman? 20. Betul jawaban kamu ya, 20. Oke, sekarang kita kurangi. 2 dikurang 2 berapa? 0 ya, tidak usah kita tulis di sini ya. Kemudian 3 dikurang 0, 3. Betul, karena di sini 0 tidak bisa kita bagi ya. Sekarang 3 dibagi 4. Bisa nggak ya? Enggak, karena ini terlalu kecil. Dia butuh teman. Nah, 2 kita turunkan di sini teman-teman ya.
menjadi 32. Nah sekarang 32 kita bagi 4, bisa nggak? Bisa dong. Berapa hasilnya? 8. Betul, 8 hasilnya. Lalu 8 kita kali 4 ya, kalau ke bawah itu dikali ya. 8 dikali 4 berapa hasilnya? 32. Betul jawaban kamu ya, 32. Sekarang kita kurangi ya. Kita kurangi 2 dikurang 2, 0 hasilnya. 3 dikurang 3, 0 hasilnya. Berarti sudah habis, sudah selesai penguraian dan pembagiannya ya. 32 dibagi 32, 32 dikurang 32 hasilnya 0. Jadi hasil daripada 232 dibagi 4 adalah 58. Oke, masih dengan berhitung teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang soal cerita. Di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 wadah teman-teman. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah yang sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Penyelesaian ya. Setiap wadah berisi bunga sama banyak. Kalimat pembagian untuk soal cerita di atas adalah sebagai berikut, yaitu 624 dibagi 4. Yuk kita bahas. 624 dibagi 4. Oke, 6 pertama adalah 6 dibagi 4. Bisa nggak? Bisa dong. Berapa hasilnya? 1. Ada sisanya? Ada. Berapa? 2. Oke. Selanjutnya kalau bawah kali ya, 1 dikali 4 berapa hasilnya? 4. Betul sekali, 1 dikali 4 hasilnya 4. Hebat. Selanjutnya kita kurangi ya. 6 dikurang 4 berapa? 6 dikurang 4, 2. Betul sekali, hasilnya 2. Nah 2 kita bagi ke 4, bisa enggak bisa ya, dia terlalu kecil bilangannya, dia butuh teman. Oleh karena itu kita turunkan 2 ya. Angka 2 ini kita turunkan untuk menemani angka 2 yang lebih awal. Berapa jadinya? 22. Sekarang 22 dibagi 4 bisa gak? Bisa dong. Berapa? 5. Betul. Ada sisa nggak? Ada, sisanya 2. Betul. Nah sekarang kita ke bawah. Kalau ke bawah apa? Perkalian. Oke, 5 dikali 4. Berapa 5 kali 4? 20. Betul sekali. Apakah sudah selesai pembagiannya? Belum. Di sini masih ada angka 4 teman-teman, karena ini kan ratusan ya. Nah sekarang kita turunkan angka 4, angka 2 nya kita turunkan angka 2. 2 dibagi 4 bisa nggak bisa ya, nggak bisa, dia terlalu kecil ya, dia butuh teman juga. Butuh teman juga, yaitu kita turunkan angka 4 nya kita turunkan menjadi 24. Sekarang 24 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Berapa hasilnya? 6. Betul sekali. Nah 6 ini sekarang kita kali ya, kali 4. 6 dikali 4 berapa hasilnya? Betul, 24. Sekarang kita kurangi 24 dikurang 24 berapa hasilnya? 0. Jadi setiap wadah berisi 156 tangkai ya. Hasil daripada 624 dibagi 4 hasilnya 156. Dan teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kerjasama ya. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita teman-teman ya. Bersatu dalam keberagaman artinya kita hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan ya. Kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan teman-teman kita ya. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial.
Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri teman-teman ya. Kalau kita hidup sendiri di muka bumi ini, sepi banget ya, nggak ada teman kita, nggak ada ayah ibu kita, sendiri, sendiri, sepi banget, pokoknya nggak asik. Untuk mencapai tujuannya, manusia perlu melakukan kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuannya. Nah teman-teman, contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan permainan kelompok, misalnya permainan gobok sodor, balap bakyak, lompat tali. Kemudian merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Kemudian lagi melakukan kegiatan menanam pohon dan lain-lain. Masih banyak ya kerjasama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalian bisa lihat gambar-gambar di sini. Mereka melakukan permainan saja bersama-sama. Tentu sangat asik ya. Tapi karena kondisinya sedang pandemi seperti ini, ya terpaksa main seperti ini kita tiadakan dulu ya. Karena dalam kondisi pandemi dan PPKM. Selanjutnya teman-teman, kerjasama bisa dilakukan di mana saja ya. Bisa di rumah, bisa di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dan kemudian kerjasama juga banyak manfaatnya loh. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Terjalin persahabatan dan persaudaraan. Dan terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain ya. Dengan kita bekerja sama, tentu pekerjaan yang tadinya berat, pekerjaan yang tadinya banyak, maka akan cepat selesai kita kerjakan ya. Kemudian yang tadinya berat akan jadi ringan ya, dan kita pun akan memiliki banyak sahabat dan banyak saudara karena kita banyak berkomunikasi dengan orang lain. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran tematik kali ini bersama Ustadz Mulki sudah selesai. Yuk kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Dan doa dan bacaan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.